Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sekali kami mendapat kesempatan untuk boleh berbagi, pergumulan, dan berkat-berkat yang kami terima selama menghadapi pandemi ini. Saya mengerti setiap kita mengalami kesusahan yang sama. Usaha boleh tutup, pekerjaan tidak ada, pemasukan juga zero, tetapi pengeluaran harus tetap berjalan. Setiap hari kami berdoa, memohon Tuhan menyelesaikan masalah ini dengan segera. Tetapi hari demi hari Tuhan membukakan mata rohani kami bahwa ada berkat-berkat yang jauh lebih penting, jauh lebih besar daripada sekedar berkat jasmani yang saat ini tidak ada. Oleh karena itu, kami saat ini mengajak setiap saudara-saudara, iman harus tetap bangkit. Usaha boleh down, tetapi iman tidak boleh down. Itu yang lebih penting, karena berkat rohani itu bernilai kekal. Kami bersyukur juga Tuhan memberikan kesempatan untuk boleh belajar tidak egois. Kami boleh belajar di saat kesusahan, boleh melihat orang yang lebih susah, dan kami belajar untuk peduli dan berbagi. Saya rasa itu berkat yang sangat luar biasa, memiliki kesempatan seperti ini. Dan banyak hal yang kami lakukan selama pandemi ini, berapa bulan bersama-sama setiap hari 24 jam. Mungkin kamu bosan melihat saya 24 jam yang ketemu terus, dulu lagi. Jadi kami berusaha memiliki kreativitas, mengadakan kegiatan-kegiatan di rumah yang menyenangkan, yang juga boleh memberkati anak-anak. Bersyukur sekali, saya mengajak setiap saudara-saudara yang di rumah boleh tidak putus asa, tetapi terus boleh berpengharapan kepada Tuhan, karena percayalah pasti ada berkat tersendiri bagi setiap saudara di masa-masa ini. Minta Tuhan kuatkan, minta Tuhan berikan kepekaan. Apa yang Tuhan mau dilakukan oleh setiap kita. Jadi kamu mau nambahin, silakan. Jadi kamu bosen sama saya, ingat saya terus. Kalau bosen tetap haruslah bertahan ya selama pandemi ini. Itu anggap aja derita masing-masing. Ya, saya mau bersyukur juga selama masa pandemi ini saya melihat walaupun dalam keadaan yang tidak baik, saya tetap dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan ada dalam kehidupan kami sekeluarga. Kami bersyukur untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan hingga pada saat ini bagi kami dan keluarga dan anak-anak. Dan kami juga bersyukur kami masih dicukupkan untuk makanan kami setiap hari. Kami tidak pernah harus melewatkan makan karena tidak ada uang untuk membeli. Kami bersyukur bahwa dalam masa-masa sulit ini Tuhan tetap memelihara kami semua. Dan saya juga bersyukur melalui masa ini anak-anak lebih mandiri, lebih disiplin di dalam mengerjakan apa yang menjadi tugas mereka. Dan saya juga boleh lebih banyak waktu bersama dengan mereka. Kami memiliki quality time selain quantity time. Dan kami memiliki banyak sekali kegiatan-kegiatan bersama-sama. Jadi hal ini sangat menyenangkan bagi setiap kami. Dan saya juga bersyukur di dalam masa ini juga saya dapat mengupgrade diri, mencoba beberapa menu-menu baru yang dulu mungkin saya tidak sempat untuk lakukan. Gimana coba menu-menu baru saya? Boleh buka PO mungkin ya. Disuruh kerja saudara. Ya, itu sekilas kira-kira apa yang menjadi berkat bagi saya dan keluarga. Dan saya tetap yakin dan percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Dan Tuhan tidak akan memberikan pencobaan-pencobaan melebihi dari kekuatan kita. Seperti firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal ke-10 ayat ke-13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, sebab yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggung. Seperti pujian yang akan kami naikkan, yang sudah begitu memberkati dan menguatkan setiap kami. Apapun yang kita alami pada saat ini,
yakin dan percaya Tuhan akan menguatkan kita melewatinya. Semua akan indah pada waktunya. Kita akan kembali melihat kasih Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk menyaksikan bagaimana Tuhan menolong saya di dalam masa kesulitan keuangan saya selama masa pandemi ini. Seperti saudara-saudara tahu, di tahun yang lalu mami saya sempat masuk rumah sakit 2 kali dan membutuhkan biaya pengobatan, biaya operasi yang cukup besar, sehingga saya harus menutupnya dengan utang dari kartu kredit. Nah, setiap bulan saya mesti harus mencicil pembayaran kartu kredit. Nah, di saat COVID ini saya merasa bingung juga karena income menurun, semuanya serba sulit dan cicilan tetap harus dibayar. Nah, saya berdoa dan bergumul untuk hal ini. Kemudian Tuhan tolong saya buka jalan di mana rumah kontrakan yang saya miliki ada orang yang mau mengontraknya. Padahal di masa sulit seperti ini
untuk bayar kos aja susah, tetapi rumah kontrakan saya laku. Saya percaya ini semua adalah karena kemurahan Tuhan. Dan yang kedua, saya harus membayar juga uang gaji dari suster yang merawat mami saya secara bulanan. Kalau sebelumnya kita tanggung bersama-sama dengan saudara-saudara, tetapi karena saudara-saudara sekandung juga mengalami kesulitan secara keuangan sehingga mereka tidak sanggup lagi untuk membayar. Jadi saya harus mengusahakan bagaimana saya mendapatkan uang untuk membayar suster. Nah, seperti saudara-saudara tahu, gaji suster di Jakarta ya cukup besar juga. Nah, waktu itu saya juga berdoa, Tuhan, bagaimana caranya saya untuk membayar gaji suster. Tuhan menjawab doa saya. Pada suatu pagi ada seorang teman saya dari Bali, dia kirim WA ke saya. Dia nanyain, apakah Cici masih, apa kabar Ci? Apakah Cici masih masih usaha di bidang aplikasi? Kemudian kita berkomunikasi dengan dia, dan akhirnya dia memutuskan untuk membeli platform aplikasi yang saya dari perusahaan saya. Nah, dari penjualan platform aplikasi dari teman saya itu, saya mendapatkan komisi sebesar gaji suster, bahkan lebih. Saya bersyukur karena itu. Padahal teman saya itu adalah orang yang pernah dijelaskan mengenai platform aplikasi itu 1 tahun yang lalu, dan 1 tahun yang lalu dia menolak dan terus menolak. Sampai-sampai dari CEO dari perusahaan aplikasi itu penasaran, kok kamu bisa Bu Siska closing di saat-saat yang sulit, bagaimana ceritanya gitu. Dia nanyain ke saya. Kemudian saya ceritakan bahwa ini adalah orang yang pernah saya presentasi 1 tahun yang lalu, dan saya tidak tahu bagaimana caranya Tuhan memberikan komisi ini kepada saya di saat-saat yang sulit. Sampai pada akhirnya waktu itu mungkin dia belum butuh aplikasi ini, tetapi pada tahun ini dia merasa dia butuh aplikasi ini untuk usaha rotinya. Saya bersyukur dan percaya itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Tuhan menolong saya pada waktu yang tepat dan dengan caranya yang luar biasa, yang kadang-kadang secara manusia tidak bisa dimengerti. Begitu teman-teman, apa yang bisa saya sampaikan, sharing saya mengenai pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saya percaya bahwa orang-orang percaya akan dipelihara, disertai dan ditolong oleh Tuhan di dalam kesulitan-kesulitan dia alami. Sekian dari saya, pengalaman saya ini. Mari saudara-saudara sekalian, saya ajak untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Kami percaya Tuhan bahwa kesulitan, bahwa semua peristiwa yang terjadi yang Tuhan izinkan, Tuhan mempunyai rencana atas semuanya ini. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Pak Jokowi. Kami berdoa supaya mereka boleh mengambil keputusan dengan bijaksana demi kepentingan bangsa, supaya mereka boleh diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupannya secara pribadi. Engkau lindungi dan berkati kesehatannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman yang juga mengalami kesulitan yang berbeda-beda, mungkin kesulitan ekonomi, mungkin kesulitan kesehatan, mungkin kesulitan pekerjaan. Tuhan tolong Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, bahwa pertolongan-Mu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ajar kami untuk percaya Engkau Tuhan, percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom saudara. Dengan keluarga Julius di sini bersyukur pada saat ini bisa bertemu dengan saudara meskipun melalui media online.
Saat ini izinkan saya sharing tentang firman Tuhan yang berasal dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur pada Tuhan dalam segala situasi kita. Bukan hanya pada saat kita sedang mendapatkan bonus, sedang banyak uang, sedang sehat, tetapi di luar itu ketika kita sedang dalam masalah, sedang kesusahan, sedang banyak pergumulan, di situ pun kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Khususnya pada kondisi seperti yang ada sekarang ini, di mana situasi menjadi begitu sulit bagi setiap kita. Kita mau beribadah saja ke gereja sudah tidak bisa, mau ketemu teman juga tidak bisa, mau nongkrong, duduk-duduk di kafe juga tidak bisa. Bahkan mungkin ada saudara-saudara kita yang saat ini tidak lagi memperoleh pekerjaan. Situasi bisnis juga tambah menurun, saudaraku. Tetapi saudara, kalau sampai dengan hari ini Tuhan masih izinkan kita untuk bernafas, masih izinkan kita untuk bisa makan, minum, Tuhan izinkan kita untuk masih bisa berkumpul dengan keluarga, bahkan Tuhan masih izinkan kita bisa berkomunikasi dengan saudara, keluarga maupun teman-teman kita yang jauh, meskipun itu melalui telepon atau sarana komunikasi yang lain. Itu semua sungguh karena anugerah dan pertolongan dari Tuhan semata. Karena itu, untuk hal ini kita harus senantiasa bersyukur. Bahkan mungkin di situasi seperti sekarang ini, kita yang dulu mungkin jarang melakukan kegiatan sosial, tidak pernah memberikan bantuan atau pertolongan bagi orang yang membutuhkan, pada saat ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang begitu membutuhkan dan kita pun tergerak untuk melakukan itu. Mungkin kalau kondisi normal, kita tidak akan pernah melakukan hal-hal tersebut, saudaraku. Karena itu kita patut bersyukur di tengah situasi yang sulit ini. Tuhan masih izinkan kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, dengan tetap mengucap syukur, hati kita akan menjadi lebih tenang, ada damai, bahkan ada sukacita. Untuk itu, saudaraku, tetaplah mengucap syukur, tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Amin. Nyanyi
kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, puji syukur untuk setiap pemeliharaan-Mu pada setiap kami. Kami mengucap syukur untuk segala keberadaan kami, untuk nafas hidup yang masih Engkau berikan pada kami, Bapa. Kami bersyukur untuk semua itu. Kami juga dalam keadaan ini tetap bersyukur, meskipun kami di rumah dalam beraktivitas. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai setiap langkah kami. Dan kiranya juga Engkau menyertai setiap orang-orang di luar sana yang saat ini masih berkegiatan. Engkau juga berikan kepada mereka kesehatan dan juga kepada setiap kami kesehatan. Kami juga menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini masih melayani dimanapun mereka berada, dalam bidang misi, dalam bidang apapun. Kiranya juga Engkau yang akan menyertai setiap langkah mereka. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kami, untuk anak-anak, untuk para orang tua yang saat ini berada di rumah dan dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan mereka hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam setiap apa yang mereka kerjakan, sekiranya itu dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang berada di sekeliling mereka. Kami menyerahkan bangsa kami ini yang Engkau berbelas kasihan ya Bapa. Kami juga menyerahkan pemerintah kami dalam setiap kebijakan yang mereka ambil. Mereka dapat mengambil kebijakan yang terbaik apapun itu, dan kiranya kami sebagai rakyat, kami dapat menaatinya dengan penuh rasa syukur dan juga disiplin. Dan kiranya Engkau berikan kepada setiap kami hati yang sungguh-sungguh dapat berbelas kasihan kepada setiap kami. Di antara orang-orang yang saat ini berkekurangan, Engkau yang akan cukupkan ya Bapa. Dan kiranya kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang di sekitar kami. Dan kiranya juga Engkau yang akan memberkati melalui tangan-tangan yang saat ini terbeban untuk memberikan apapun yang ada dalam setiap rumah, dalam setiap pekerjaan mereka. Kiranya kami semua Engkau cukupkan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk semua ini, dalam segala kekurangan kami dan kelebihan kami dan apapun yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa-doa ini hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengucap syukur bahwa saya diberikan kesempatan untuk berikan kesaksian pada hari ini. Satu firman Tuhan yang menguatkan saya terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17 dan 18. Bagian firman Tuhan yang tentu saja sudah kita sangat kenal. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucapkanlah syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Terutama ayat yang ke-18 saudara. Karena saya sempat mengalami dalam masa sulit, tidak mudah untuk mengucap syukur. Saudara, awal masa pandemi ini diawali dengan satu cobaan yang saya alami. Udah masa sulit, tidak ada pekerjaan. Ada satu pekerjaan yang saya kerjakan. Akhir cerita sang klien tidak mau membayar karena masalah yang sangat sepele. Cetakannya kurang 2 mm. Saya bergumul, Tuhan, kenapa di tengah-tengah kondisi yang sulit ini ada lagi hal yang sulit? Saya bergumul tidak bisa menerima hal itu, dan saya dan istri berdoa supaya bisa menerima kenyataan itu, saudara. Dan akhirnya Tuhan memberikan satu kekuatan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Agak memaksakan diri sedikit untuk mengucap syukur, tapi kami terus bergumul. Akhirnya pada suatu ketika, setelah kami bisa merelakan itu semua dengan lapang hati, dengan berserah kepada Tuhan, ya sudahlah begitu. Akhirnya ada seseorang rekan yang tidak tahu pergumulan kami. Memang kami sangat mengenal dan dia sangat mengenal keluarga kami, tapi kami tidak men-sharingkan hal itu. Sama sekali dia tidak dengar tentang apa yang kami alami, tetapi hari itu dia menghubungi istri saya dan anehnya memberikan sejumlah bantuan yang jumlahnya itu mirip sekali dengan saya kehilangan uang di dalam pekerjaan saya. Saya sangat mengucap syukur bahwa Tuhan tahu pergumulan kami gitu ya. Ketika kami bisa merelakan hal itu, maka Tuhan segera menjawab dengan caranya yang tidak terpikirkan. Nah, ketika dia sudah membantu dan kemudian memberikan informasi kepada istri saya, baru saya menceritakan hal itu kepadanya. Dan dia cuma mengatakan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan memang luar biasa. Melakukan hal-hal yang seringkali tidak kita pikirkan.
Saat ini saya mengingat satu potongan lagu, saudara, yang menguatkan saya ketika ada di dalam pergumulan dan pencobaan. Syukur ya Tuhan, cobaan yang ku alami mengajarku menghayati arti kasih-Mu. Biar liku hidupku membuatku berserah kepadamu. Luaskan roh-Mu bekerja di hatiku, hingga saat ini ya Tuhan, telah Kau hantar daku dan ku rasakan damainya bersamamu. Mana pergumulan dan pencobaan itu Tuhan izinkan supaya kita tahu betapa besar kasih Tuhan terhadap kita. Dan saat ini saya juga mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, Tuhan tetap menuntut kami untuk mengucap syukur. Ketika kami taat, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar dan kelegaan, sehingga kami menerima damai sejahtera sejati dari Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk situasi yang kami alami di seluruh dunia. Kami mengalami pandemi yang itu berakibat kepada krisis ekonomi yang melanda banyak tempat, termasuk di mana kami tinggal, ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan lepaskanlah kami dan berikan kami kekuatan untuk tetap bersyukur dan berharap, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Karena kami yakin Tuhan akan memberikan jalan keluar dan juga damai sejahtera dan kekuatan bagi kami semua yang berharap dan berserah kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, Shalom teman-teman semuanya, salam sejahtera, salam sehat. Pada malam hari ini saya secara pribadi akan sharing di masa-masa pandemi ini bagaimana saya secara pribadi menjalani masa pandemi ini. Baik saya mulai dari awal di tengah-tengah pandemi ini yang seperti sekarang ini mungkin bagi semua orang pasti sangat berat dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin ada juga sebagian orang yang menggunakan momen masa pandemi ini untuk merenung dan bisa bersama-sama dengan keluarga. Mungkin sebelum pandemi ini mungkin kita jarang sekali kita untuk berkumpul dengan keluarga, di mana anak, suami, istri memiliki kesibukan masing-masing. Tetapi di masa pandemi ini ada yang memandang sisi positifnya, bahwa momen ini digunakan untuk berkumpul dengan keluarga, anak-anak melakukan kegiatan seperti memasak bersama anak-anak, melakukan misbah keluarga di rumah, berdoa bersama. Tetapi mungkin bagi saya lain, karena di masa pandemi ini saya tidak bersama suami saya karena suami saya tidak bisa pulang karena transportasi juga, begitu juga karena pekerjaan kami yang membuat kami tidak bisa bersama-sama. Dan saya sendiri juga masih bekerja.
masa pandemi ini profesi kami tidak memungkinkan untuk libur dan menikmati waktu-waktu bersama keluarga. Begitu juga banyak pergumulan yang terkadang membuat saya sedih di masa pandemi ini. Saya sudah sekian lama suami saya tidak bisa pulang. Sangat berat saya jalani dengan sambil bekerja, mengurus anak, karena anak-anak saya juga libur, di mana dia harus belajar online. Terkadang dia juga menanyakan kenapa papanya tidak pulang. Dan saya jelaskan kalau papa tidak bisa pulang karena memang tidak ada pesawat. Saya tidak tahu sampai kapan kondisi ini akan normal. Di tengah-tengah juga saya bekerja, saya bergumul dalam melayani pasien. Saat saya melayani pasien, saya agak takut, ada rasa ketakutan karena dalam hal ini virus ini bukan hanya untuk saya, tetapi juga menularkan ke anak-anak saya. Itu yang berat saya jalani. Setiap ada pasien, seharusnya saya tidak tega karena pasien itu sudah ditolak. Di rumah sakit manapun dia ditolak. Dan satu pasien itu kesakitan dan saya harus mengambil tindakan yang seharusnya memang saya tidak bisa melakukan. Di masa pandemi ini saya tidak bisa melakukan tindakan tersebut. Tetapi di tengah-tengah itu saya berdoa, Tuhan, saya di sini melayani. Karena saya bekerja di puskesmas itu karena kewajiban saya untuk bekerja di dalam pemerintahan. Tetapi untuk praktek swasta memang ada himbauan dari pusat bahwa tidak boleh melakukan praktek swasta. Saya tidak melakukan praktek itu selama dari akhir bulan Maret. Di sela-sela itu, setiap mau mengambil pasien saya selalu minta pertolongan Tuhan. Sebelum berangkat kerja pun saya selalu, dan yang saya syukuri setiap saya sampai di rumah, saya selalu minta pertolongan Tuhan. Begitu juga dengan suami saya yang harus melakukan operasi, di mana dia telah melakukan operasi dengan APD yang robek, dan pasien yang dikerjakan itu adalah pasien hepatitis. Suami saya saat itu sangat putus asa dan merasakan sangat kecewa di dalam hatinya, marah karena harus seperti itu. Tiba-tiba dia tidak mengetahui APD itu robek dan di pahanya itu ada darah. Dia baru menyadarinya setelah dia membuka dan menulis rekam medis pasien. Suami saya menelpon dan dia sangat kecewa. Tetapi saya selalu bilang, mengajak suami saya untuk berdoa. Dan setelah 2 hari berlalu suami saya bergumul, saya bilang, kamu bagaimana? Dan kami berdua selalu berpikir, di dalam pekerjaan kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah menjebak kami di dalam melakukan pelayanan. Karena kami tahu ini yang harus kami jalani. Walaupun bagi saya dan suami sangat berat,
kesempatan ini, saya sendiri pribadi, kalau dulu mungkin saya berdoa sebelum tidur, bangun tidur, tapi selama pandemi ini saya berdoa mungkin setiap Tuhan kasih saya kesempatan, saya masih bisa bernapas, bermain bersama anak-anak. Itu yang sangat saya syukuri. Yang menjadi komitmen saya sama suami, bahwa di tengah-tengah hidup ini tidak ada hidup yang sempurna, dan Tuhan tahu akan itu. Tuhan tahu setiap pergumulan, seberat apapun pergumulan itu, seberat apapun pencobaan itu, Tuhan pasti akan menyediakan hal yang lebih baik lagi di dalam hidup kami sekeluarga. Mungkin di sini kami merasakan begitu berat masa-masa pandemi ini karena kami harus berpisah. Saya selalu memohon kekuatan kepada Tuhan agar kami dikuatkan satu sama lain di saat kami berjauhan, di saat orang-orang merasakan berkumpul bersama suami, quality time bersama keluarga. Saya tidak merasakan hal itu, tetapi saya bersyukur Tuhan masih memberi saya kesempatan di dalam hidup ini. Adapun firman Tuhan yang menguatkan saya di dalam menjalani hidup ini, yaitu pada 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat firman Tuhan itu yang selalu menguatkan hidup saya di tengah-tengah beratnya setiap cobaan hidup yang saya alami. Tuhan pasti akan buka jalan, dan saya selalu ada khotbah Semu Winda yang selalu menguatkan saya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak sebanding dengan yang Tuhan Yesus alami. Jadi itu selalu menguatkan hidup saya di dalam saya menjalani setiap hidup ini. Mungkin sekian sharing dari saya. Gitu juga saya berpesan untuk Bapak Ibu, apapun yang terjadi saat ini, Tuhan tetap setia, dan Tuhan selalu menyertai, dan Tuhan selalu menjadi jalan keluar dan memberikan yang terbaik. Tuhan memiliki waktu, semua akan indah pada waktunya. Adapun pujian juga yang sangat menguatkan hati saya di saat saya merasa terpuruk, di mana di Papua pun juga saya dulu di Papua merasakan hal yang seperti ini. Selalu berada di situasi yang tidak menentu, tidak tahu harus kemana, dan batin terasa tertekan. Saya selalu mendengarkan lagu ini, lagu Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada
Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Baiklah, mungkin pada malam hari ini mari kita bersama-sama berdoa, di mana kita harus menghadapi pandemi ini. Mungkin begitu juga banyak pergumulan jemaat yang kita alami. Mari kita sama-sama berdoa, menundukkan kepala, dan yakinlah dan percaya, jika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala sejenak dengan hening, memohon Tuhan menyertai. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan, di dalam menjalani, menikmati hari-hari Tuhan. Kami yakin Tuhan dan percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, bahkan sangat teramat baik Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kasih setiamu tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Bapa. Di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, Tuhan tahu setiap pergumulan kami Tuhan di dalam menjalani hidup Tuhan. Mungkin bagi sebagian orang perekonomian yang begitu berat Tuhan di luar sana. Begitu banyak orang kekurangan. Begitu banyak orang yang di PHK. Begitu banyak orang yang berhenti dalam setiap bisnis dan usahanya karena efek dari pandemi ini Tuhan. Tuhan, kami yakin Engkau selalu menyertai, Engkau
setiap kesusahan yang kami hadapi, setiap pergumulan yang harus kami jalani di dalam hidup ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dalam keadaan tergeletak Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan, berkati setiap pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Engkau buka jalan Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan masa pandemi ini sampai kapan Tuhan. Tapi kami memiliki satu keyakinan Tuhan, bahwa Engkau memiliki waktu yang terbaik Tuhan untuk semua ini Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, tidak ada tanpa sepengetahuan-Mu Tuhan. Engkau Maha Tahu baik yang terjadi dengan dunia ini Tuhan. Bukan hanya kami, mungkin seluruh dunia akan menghadapi hal yang begitu sulit untuk kami jalani Tuhan. Tetapi kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang selalu dan begitu mengasihi kami Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Amin. Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesempatannya. Secara khusus kepada saya, boleh men-sharingkan sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah boleh kerjakan di dalam diri saya, yang menjadi berkat bagi diri saya, yang mau saya bagikan kepada kalian semua. Baik, tentu kita tahu bahwa wabah COVID ini menjadi satu hal yang sangat-sangat menakutkan akhir-akhir ini, oleh karena boleh terbilang COVID ini terjadi di seluruh penjuru bumi dan sangat-sangat cepat. Bahkan begitu banyak korban, baik itu pasien beserta dengan tim para dokter, juga para relawan yang membantu. Kita juga boleh memandang pandemi ini dengan begitu banyak penilaian yang berbeda. Begitu juga dengan saya. Sebelum wabah COVID ini boleh ada di Indonesia khususnya, saya sebelumnya sempat mengalami kelemahan fisik, di mana pada awal tahun 2020 saya sebelumnya tidak merasa bahwa ada sesuatu yang sekiranya salah di dalam tubuh saya. Saya menjalani kegiatan aktivitas rutinitas saya sehari-hari seperti biasanya. Sampai satu waktu saya harus dibantu oleh salah satu orang tua murid, membawa saya kepada dokter di salah satu klinik pada waktu itu, karena ternyata tekanan darah saya mencapai 70/60. Pada waktu itu saya hanya berpikir, oh mungkin saya hanya kelelahan, baik saya akan mengurangi kegiatan saya. Sampai akhirnya ada satu momen di hari Sabtu, ya tepatnya siang hari, saya melakukan perjalanan, dan di sela perjalanan itu saya diizinkan Tuhan untuk mengalami insiden. Saya terjatuh di salah satu gang kecil, dan pada saat itu saya sama sekali tidak merasa bahwa ini adalah sebuah hal yang membuat hati saya terluka atau marah dengan Tuhan. Tetapi pada saat itu saya justru merasakan bagaimana Tuhan itu hadir di tengah ketidakberdayaan saya. Jadi pada siang hari itu kondisi saya dibantu oleh warga untuk bangkit berdiri. Lalu pada waktu itu ada salah satu bapak-bapak yang bertanya, "Gek, kamu habis dari mana?" Lalu saya menjawab dengan spontan, "Saya baru pulang dari sekolah yang ada tepat
di sebelah gereja di seberang jalan sana. Dan mereka sangat-sangat terkejut dan sempat terucap perkataan seperti ini. Oh, orang Kristen ya, pantes tidak ada yang terluka di tubuh ini. Dan benar, jemaat terkasih dalam Tuhan, pada siang hari itu saya bersyukur sekalipun insiden itu tidak mendatangkan korban, baik itu saya ataupun para pengendara yang lain. Tetapi pada siang hari itu Tuhan tidak membiarkan satu darah pun keluar dari seluruh anggota tubuh saya. Saya hanya mengalami luka di bagian pergelangan kaki sebelah kanan yang membuat saya jujur mengalami kesulitan untuk melakukan perjalanan, untuk berjalan seperti itu. Tetapi justru di tengah ketidakberdayaan saya, hingga pada akhirnya COVID ini boleh datang, saya bergumul dan bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau nyatakan lewat insiden ini, dan Tuhan sekiranya mau menegur saya seperti apa, seperti itu. Sampai akhirnya saya men-sharingkan kepada sahabat saya, yaitu Rara. Dan dia pun berkata kepada saya, Revi, ketika kamu memiliki pergumulan, datanglah dengan kondisi tidak bertanya, tidak mempertanyakan apapun kepada Tuhan, tapi datanglah sebagai pribadi seorang anak yang hanya benar-benar datang kepada Tuhan yang sebagai Bapa dan berdiam diri mendengarkan suara dari Bapa kita. Ya, jemaat terkasih dalam Tuhan, saya tidak bercerita tentang insiden saya dan yang lain sebagainya, tetapi saya di sini boleh membagikan bagaimana Tuhan mengirimkan sahabat bagi saya di tengah keterbatasan saya untuk boleh mendengar suara Tuhan, boleh melihat apa yang seharusnya saya boleh lihat, apa yang Tuhan mau kerjakan kepada diri saya ketika insiden itu boleh diizinkan Tuhan kepada saya. Sahabat saya berkata, Revi, lihatlah saya juga bukanlah orang yang baik dan cukup, tetapi kamu juga boleh tahu bahwa saya bahkan sebelum mengenal Tuhan, kelahiran saya tidaklah dinantikan oleh kedua orang tua saya. Oleh karena pada saat kehamilan Rara, kedua orang tuanya mengalami kesulitan ekonomi yang membuat kehadiran Rara menjadi satu beban tersendiri bagi keluarga Rara. Kedua orang tua Rara memutuskan untuk tidak menghadirkan Rara ke dunia. Baik, Rara kembali mengingatkan kepada saya momen dimana ia boleh mengenal Kristus yang sebagai juru selamatnya, sebagai pribadi yang mengadahkan tangannya ketika Rara masih berupa janin, yang seharusnya Rara boleh gugur, tetapi Tuhan menolong Rara dan menjadikan Rara satu karya yang sangat indah yang boleh saat ini memberkati keberadaan saya. Baik, saya mau mengajak jemaat semua untuk melihat Alkitab di surat Galatia pasal yang kedua ayat ke-19 dan ke-20. Oleh karena Rara mengingatkan firman ini kepada saya, bunyinya, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang
hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, ketika Rara menyampaikan bahwa kehidupannya bukan lagi mengenai dia, tetapi Kristus yang sudah menolong dan menyelamatkan Rara saat itu, membuat Rara bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Tuhan. Baik, jemaat terkasih dalam Tuhan, di dalam masa-masa menanti COVID ini boleh segera selesai, baik di Indonesia maupun di seluruh penjuru bumi. Apakah kita mau melihat dan menilai bahwa COVID ini adalah suatu beban, atau seperti Rara yang melihat bahwa ketika ia sejak masih janin ia ditolong dan diselamatkan, lantas masa ia di tengah COVID ini pribadi yang sama tidak lagi mendampinginya? Jawab Rara, tentu tidak. Sebab itu saya juga boleh diberkati oleh keberadaan Rara bahwa di tengah COVID ini ada begitu banyak hal pesan dari Tuhan oleh setiap kita, boleh diingatkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan pribadi lepas pribadi. Jikalau saya di tengah masa COVID ini, saya boleh diingatkan arti tentang keluarga. Baik, selanjutnya ada satu pujian yang dimana Rara men-sharingkan pujian ini, dimana ia berkata, Revi, jikalau saya yang sangat-sangat berpeluang untuk lahir dengan kondisi keterbatasan fisik oleh karena saya sudah sempat mengalami tindakan dari kedua orang tua saya, baik itu aborsi atau hal-hal yang lainnya. Tetapi Tuhan menghendaki saya lahir dengan kondisi tubuh yang sempurna. Tentu bukan satu hal yang untuk membanggakan diri saya, tetapi justru saya boleh melihat pesan Tuhan kepada saya, yaitu Rara, di mana dia harus berada di tengah-tengah saudara-saudara Rara yang mungkin mengalami keterbatasan fisik, baik itu tidak bisa melihat, mendengar. Kata Rara, Revi, jikalau saya boleh bisa melihat, tetapi saya tidak tinggal di dalam Kristus, maka saya sama seperti orang-orang di luar sana yang tidak bisa melihat. Bahkan ketika saya bisa berbicara, berjalan, tetapi saya tidak melakukan kebenaran daripada Kristus, itu tandanya saya sama seperti orang-orang yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berjalan, yang dimana mereka belum mengenal Tuhan. Maka dari itu Rara memberi dirinya untuk boleh ada di tengah-tengah teman-temannya yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Satu pujian yang boleh membuat saya juga sangat diberkati. Mari kita sama-sama, satu cuplikan ini boleh memberkati kita semua, yaitu lagu pujian Jangan Pernah Menyerah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan God bless you. Terima kasih. Tuhan tak pernah janji, langit selalu